mau mulai ya, cek cek tes. Iya, cek. Suara saya sudah terdengar ya, Pak ya? Ya, udah. Silakan. Mulai aja kali ya. Iya, baik Pak. Akan saya mulai ya, Pak ya? Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung pada live Instagram Kupas Ilmiah Nobel Ekonomi 2021 bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas. Perkenalkan, nama saya Laras Ariba Sagira. Saya pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara. Pertama-tama, terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah bergabung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari Direktorat Ketenagakerjaan akan mengupas secara ilmiah 3 pemenang Nobel Ekonomi 2021, yaitu ada Bapak Joshua Angress, lalu ada David Card dari UC Berkeley, dan Guido Imbens dari Stanford. Nah, karena sudah banyak yang bergabung, mungkin bisa kita baca ya Pak ya. Mungkin akan saya persilahkan Bapak Darendra Wardana yang pada kesempatan kali ini akan menjadi pemateri. Bagi Bapak Rendra, saya persilahkan. Ya, makasih Laras, teman-teman sekalian. Sekarang sudah baru ada 14 orang, moga-moga bertambah dan insya Allah kita bisa rekam acara ini sehingga bisa disimak oleh teman-teman yang lain. Tadi sudah diperkenalkan oleh Laras, kami di Direktorat Ketenagakerjaan ingin memanfaatkan momentum penganugerahan Nobel Ekonomi 2021 yang diserahkan persis sepekan yang lalu, tanggal 11 Oktober 2021. Ada 3 pemenang tadi yang disampaikan oleh Laras. Kebetulan pemenang yang nomor 1, David Card, dia mendapatkan separuh dari hadiah Nobel secara keseluruhan, uang sejumlah 10 juta kroner ya, dan yang separuhnya lagi dibagi lagi, jadi seperempat ke Joshua Angress dan Guido Imbens. Kebetulan kalau kita lihat ya, pidato penganugerahannya yang sudah diunggah di media sosial, kutipan-kutipannya terkait erat dengan substansi yang dikerjakan sehari-hari oleh Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas. Dan momentum penganugerahan Nobel Ketenagakerjaan, bidang ketenagakerjaan ini juga hampir bertepatan dengan perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disisipkan ke dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, menarik kita bahas ya, mungkin teman-teman juga selalu mengikuti setiap bulan Oktober, setiap tahunnya Nobel Ekonomi diberikan, pasti akan banyak event-event atau kegiatan-kegiatan yang terkait. Di unit kerja kami sebelumnya pada tahun 2020 awal mengadakan pelatihan evaluasi random, evaluasi acak yang diinspirasi oleh kemenangan Esther Duflo dan Abhijit Banerjee pada Nobel Ekonomi 2019. Dengan momentum ini saya yakin akan banyak diskusi-diskusi dan mungkin juga langsung berdampak pada kebijakan atau sekurang-kurangnya ke karya-karya ilmiah akademis yang melatar belakanginya, sehingga kebijakan kita menjadi lebih berkualitas, tidak spontanitas, tidak berdasarkan wangsit, tidak berdasarkan dugaan, tidak berdasarkan kira-kira, tapi lebih pada pemahaman secara ilmiah. Mungkin kami berharap tidak monolog ya, tetapi kami akan menunggu sekiranya nanti ada pertanyaan. Izin kami akan sedikit sarikan apa sih yang membuat David Card, Joshua Angress, dan Guido Imbens menjadi pemenang atau peraih Nobel Ekonomi 2021. David Card dari University of California Berkeley mendapatkan separuh dari penghargaan Nobel karena
kontribusi empiris pada bidang ekonomi ketenagakerjaan yang kalau saya telusuri mungkin dimenangkan karena dia menulis paper berjudul Minimum Wages and Employment, Case Study of Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania pada tahun 92, dimuat di American Economic Review bersama koleganya Alan Kruger yang sudah meninggal. Jika Alan Kruger masih hidup, saya yakin dia juga akan menerima jatah separuh dari apa yang dimenangkan oleh David Card pada pekan lalu. Di studi mereka berdua tahun 92 ini, tahun 90 diterbitkan 94 di American Economic Review, secara empiris David Card dan Alan Kruger berhasil membuktikan atau memfalsifikasi dugaan bahwa kenaikan upah minimum, asumsi kenaikan upah minimum akan menurunkan jumlah lapangan kerja. Ternyata tidak terjadi seperti yang diduga oleh khalayak. Dengan menggunakan eksperimen alamiah, natural eksperimen, mereka berhasil menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum per jam di New Jersey tidak berdampak pada penurunan lapangan kerja. Terobosan dengan menggunakan pendekatan natural eksperimen inilah yang kemudian diformalisasi atau dibuktikan secara lebih ilmiah lagi oleh Joshua Ingris dan Guido Imbens dan dimuat di jurnal Econometrica, artikel pada tahun 94 yang berjudul Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects. Jadi Guido Imbens dan Joshua Ingris menjustifikasi apa yang dilakukan oleh David Card dan Alan Kruger secara metodologis dan membuat kita punya alternatif ya. Kalau di Nobel Ekonomi 2019 menguji secara randomized control trial dengan desain, kontrol treatment, penerima manfaat, penerima kebijakan dengan tidak, hal yang mungkin sukar dilakukan untuk beberapa konteks, untuk beberapa kondisi dengan keterbatasan anggaran, etik, dan mungkin yang faktor-faktor lain. Kita tidak mungkin mengisolasi kenaikan upah minimum satu provinsi berlaku hanya pada satu kecamatan, satu kelurahan, satu wilayah lokalitas, dan tidak memberlakukannya di wilayah lain. Dengan temuan atau exercise yang dilakukan oleh David Card dan Alan Kruger di Pennsylvania dan New Jersey, kita mendapati hasil ilmiah bahwa hal tersebut dapat dilakukan dan ternyata membuktikan atau menunjukkan temuan yang tidak biasa. Jadi ini membuat satu terobosan ilmiah. Saya ingin melompat. Lalu apa dampaknya untuk Indonesia? Lalu apa gunanya untuk kita sehari-hari di Bappenas khususnya ya, atau masyarakat secara umum? Apa arti kemenangan mereka bertiga untuk ekonomi ketenagakerjaan, baik di Indonesia maupun di dunia? Ini sebenarnya menarik. Sebelum saya membuka kanal IG Live, saya coba telusuri di Google Scholar untuk pendekatan yang dilakukan oleh David Card dan Alan Kruger, model metodologi yang diajukan oleh Guido Imbens dan Joshua Ingris, ini belum terlalu banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia. Banyak penulis yang saya temukan mungkin masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang seperti biasanya, metode ordinary least square, ekonometrika sederhana, statistik, korelasi, kausalitas, yang sangat tergantung pada data sekunder, pengumpulan data secara rutin. Dan mungkin ini membuka peluang, atau mungkin yang sekarang sudah dilakukan masih belum dipublikasikan, juga dapat lebih ditingkatkan lagi publikasinya, dimuat di jurnal yang lebih bonafit, sehingga kita bisa mengetahui apakah kejadian yang sama, fenomena yang sama terjadi di Indonesia. Saya mengajukan hipotesis atau menduga beberapa hal sebagai berikut. Untuk minimum wages dan employment, untuk upah minimum dan lapangan kerja, saya yakin apa yang ditemukan oleh David Card dan Alan Kruger di New Jersey dan Pennsylvania mungkin bisa ada di Indonesia, mungkin juga tidak. Itu proposisi saya sebelum saya melakukan. Atau jikalau teman-teman yang hadir di sini, yang menyimak acara ini sudah pernah melakukan atau menemukan karya ilmiah yang
membuktikan fenomena tersebut dalam konteks Indonesia, kami sangat berterima kasih untuk tanggapannya. Tetapi dugaan saya sementara ini, apa yang dilakukan oleh mereka berdua, David Card dan Alan Kruger, mungkin tidak akan ditemukan sama persis di Indonesia, tapi bisa juga ada. Banyak hal berpengaruh, banyak riset-riset ikutan atau turunan setelah David Card dan Alan Kruger mempublikasikan artikel tersebut. Ada yang menduga itu berlaku untuk sektor-sektor tertentu. Ada yang mengulas bahwa itu berlaku untuk kondisi pemberi kerja yang dominan, yang mempekerjakan banyak angkatan kerja di satu wilayah tertentu. Banyak faktor lain yang diulas juga, misalnya kondisi yang hampir mirip, kondisi keseragaman populasi, homogenitas, dan sebagainya. Nah, untuk konteks Indonesia, saya sebenarnya yakin bahwa kita bisa menjadi laboratorium uji coba apa yang dilakukan oleh David Card dan Alan Kruger ini lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Mengingat Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait pengupahan, memuat hal yang baru, memuat teknis terbaru, yakni penghitungan atau formula penghitungan upah minimum yang sebelumnya menghitung banyak variabel pertumbuhan ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, diubah menjadi hanya satu variabel saja yang turut diperhitungkan. Nah, ini menarik karena tidak semua wilayah pasti akan langsung menerapkan dengan formula yang baru ini. Mengingat resistensi, ya kita tahu sendiri polemik tentang upah minimum pasti akan selalu hangat. Jikalau nanti ada satu daerah berdekatan dengan daerah lain menerapkan kebijakan yang tidak sama, ini mungkin menjadi ladang atau peluang bagi para peneliti, labor ekonomis, ekonomi ketenagakerjaan untuk melakukan apa yang persis dilakukan oleh David Card dan Alan Kruger. Dan ini menarik. Kami sangat menunggu, saya sendiri sangat menunggu kira-kira apa yang terjadi, apakah memang turun atau memang naik tingkat lapangan kerja. Sejauh ini kita memang masih terdominasi oleh dugaan-dugaan bahwa secara intuitif yang namanya upah minimum dinaikkan pasti akan menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja atau pekerja. Itu semacam hubungan logis saja ya, yang secara teoris mungkin memang kita bisa benarkan. Tapi dengan temuan empiris yang dipublikasikan oleh David Card dan Alan Kruger, saya sendiri menjadi goyah. Mungkin tidak seperti itu, mungkin untuk sektor A bisa lain dibandingkan sektor B. Nah, terus terang perjalanan atau tindak lanjut dari apa yang akan dilakukan oleh peneliti di luar sana terhadap apa yang ditemukan dipropos oleh David Card, Alan Kruger, dan metode yang diusulkan oleh Invens dan Anggris, ini tentunya masih akan terus berkembang ya. Bisa jadi kita akan suatu saat menemukan pemenang Nobel di 5, 10, 15 tahun mendatang yang memfalsifikasi temuan mereka bertiga pada hari ini. Itu mungkin sangat mungkin bisa terjadi. Terkait ketenagakerjaan, masih banyak peluang untuk ada suatu terobosan, untuk ada suatu pendekatan baru, mengingat pemenang Nobel ekonomi di bidang ketenagakerjaan ini, kalau saya hitung, saya lihat datanya, selain dari David Card yang memenangkan pada pekan lalu, sebelumnya tahun 2010 ada Christopher Pissarides yang mengusulkan tentang teori matching, teori penyamaan ya, padanannya mungkin. Lalu ada tentang human capital dari Becker yang sangat kanonikal ya, sangat sering dikutip oleh para peneliti yang lain. Lain dari itu mungkin masih didominasi oleh ekonomi makro, ekonomi keuangan, mungkin yang akan ngetren saat ini ya eksperimen acak, randomized control trial, seperti itu. Nah, kapan kita bisa membuat suatu karya kanonikal, mungkin waktu yang akan membuktikan, tetapi yang jelas dengan penganugerahan Nobel pada pekan lalu, kita punya genap modal untuk melakukan atau menguji coba tools, peralatan, instrumen, metodologi yang sudah dilakukan oleh para pemenang Nobel. Nah, sedikit bergeser kepada Joshua Anggris yang kebetulan saya juga sering mengikuti ya. Kebetulan dia punya kanal medsos, punya channel YouTube.
marginal revolution yang sangat sangat mudah sekali dipahami. Ada beberapa bukunya di sini saya bawa, ini kebetulan ditulis sendiri oleh beliau yang sangat aksesibel, tapi lebih aksesibel lagi videonya sih saya yakin. Mostly Harmless Econometrics, lalu diikuti dengan Mastering Metrics. Ini menunjukkan betapa mudahnya, betapa jenakanya ya, tulisan-tulisan, pemaparan, uraian dari Joshua Inggris. Kalau dilihat di YouTube-nya, Marginal Revolution, itu lebih lucu lagi, lebih mudah dipahami lagi, dan itu sebenarnya membuka wahana, membuka cakrawala kita, memancing kita untuk melakukan riset-riset lebih mendalam dengan peralatan-peralatan yang sudah disediakan seperti ini untuk kita kerjakan. Nah, ini mungkin sedikit pemantik dari saya. Sejauh ini mungkin belum ada pertanyaan. Kalau ada mungkin silahkan drop chat, kita bisa bahas di lain waktu. Kalau ada rekan-rekan yang punya karya, punya tautan terhadap karya yang mungkin relevan dan terkait dengan kemenangan Nobel pada pekan lalu, kami persilahkan untuk dibagikan. Kami akan selalu menunggu. Mungkin itu saja ya, Laras, sedikit pengantar. Kita akan rekam, kita akan unggah, dan mungkin kita akan ketemu lagi di forum-forum berikutnya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Derenda atas materinya hari ini. Mungkin karena waktu kita juga tidak banyak dan pertanyaannya juga, kalau misalkan teman-teman memiliki pertanyaan mungkin bisa langsung di DM aja ya Pak ya ke Instagram @ditnaker_Bapenas, dan itu nanti akan kita coba jawab. Nah, mungkin seperti itu. Sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah bergabung pada live Instagram kali ini. Dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.